Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Tadi kita dengarkan sebagian dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan banyak faedah yang bisa kita ambil. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil faedah tentang bagaimana cara meninggalkan maksiat. Bagaimana cara meninggalkan maksiat yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam digoda dengan godaan yang luar biasa oleh istri dari sang menteri yang konon namanya adalah Zulaikha. Dalam kondisi dia menutup pintu, kemudian dia berhias, kemudian dia yang merayu, tidak ada yang lihat. Ya, intinya ujian yang sangat berat. Dalam menghadapi ujian yang sangat berat tersebut, bagaimana cara Yusuf selamat? Yang pertama adalah mengingat kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia diajak, qalat wa qalat hayta lak, wahai Yusuf, marilah, yaitu berzinalah denganku. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Ya, jadi yang pertama saya salah, yang pertama adalah ma'adzallah, Yusuf berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung kepada Allah. Ini godaan, ma'adzallah, dan dia ucapkan, dia ingatkan kepada dirinya dan dia ingatkan kepada sang wanita, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan ini. Yang pertama. Yang kedua, Yusuf alaihissalam mengingat kebaikan Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Innahu rabbi ahsana mathwaya, ada dua tafsiran. Tafsir pertama, Rabbi maksudnya adalah majikanku, yaitu suamimu sangat baik kepadaku. Bagaimana aku bisa membalas kebaikannya dengan berzina dengan istrinya? Tafsiran yang kedua, innahu rabbi maksudnya Allah. Allah sudah baik kepadaku. Banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku. Bagaimana aku membalas kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepadaku dengan bermaksiat, membangkang perintahnya. Ini salah satu sebab faktor yang kuat untuk kita meninggalkan maksiat. Kita maksiat, kita ingat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah berkehendak, Allah cabut kenikmatan tersebut. Kita pintar jadi bodoh, kaya jadi miskin, ya, berbagai macam kenikmatan bisa Allah cabut tiba-tiba kalau Allah berkehendak. Makanya Nabi Yusuf berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya. Sungguhnya Rabbku sangat baik kepadaku. Innahu la yuflihu zalimun. Tidak akan beruntung orang berbuat dosa, berbuat zalim. Cara ketiga, Nabi Yusuf kabur dari lokasi kemaksiatan. Fastabaqal baba, dia pun kabur, lari dari lokasi kemaksiatan. Ya. Dan ini sangat penting, seorang menjauh dari lokasi kemaksiatan. Oleh karenanya, tentang kisah pembunuh 100 nyawa, setelah dia membunuh 100 nyawa, dia bertanya kepada seorang alim, saya ingin bertobat, apakah masih bisa diterima tobatku? Kata sang alim tersebut, masih bisa, tapi kau pergi ke kampung lain. Tinggalkan kampungmu yang lama, pergi kampung yang lain, beribadah kepada Allah bersama orang-orang tersebut. Artinya seorang ingin meninggalkan maksiat, dia harus meninggalkan lokasi kemaksiatan. Sementara dia ingin meninggalkan zina tapi mainnya ke diskotik melulu, ya. Ingin meninggalkan zina tapi mainnya ke tempat pelacuran melulu, ya gimana dia meninggalkan maksiat? Ya. Dia ingin meninggalkan memandang perkara yang haram tapi senantiasa selalu bersendirian kemudian menonton yang tidak-tidak. Bagaimana dia mau meninggalkan kemaksiatan? Dia harus meninggalkan lokasi kemaksiatan. Sebab-sebab maksiat harus dia tinggalkan. Yusuf alaihissalam kabur, ya. Bukan cuma jalan pelan-pelan menuju pintu, dia lari, berusaha cepat meninggalkan lokasi maksiat karena dia tidak tahu sampai kapan dia bisa bertahan dengan godaan yang sangat luar biasa tersebut. Metode yang berikutnya, yang terakhir, yaitu Nabi Yusuf berdoa. Seorang tidak boleh pede dengan iman yang dia miliki. Jangan dia merasa kalau saya beriman saya pasti selamat. Ya, dia berusaha berdoa kepada Allah karena dia tahu tidak ada yang menyelamatkan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yusuf berdoa, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, aku lebih suka di penjara daripada memenuhi rayuan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, aku akan condong kepada mereka. Wa aku minal jahilin, aku akan maksiat. Nabi Yusuf menghinakan dirinya di hadapan Allah dengan mengakui ketidakmampuannya menghadapi ujian tersebut. Dengan dia mengatakan, kalau kau tidak palingkan aku ya Allah, aku akan condong kepada mereka. Aku lemah, lama-lama juga condong. Perempuan cantik-cantik semua gimana? Ya, aku akan condong kepada mereka. Aku akan bermaksiat. Akhirnya Allah kabulkan permohonannya sehingga dia dijauhkan dari godaan mereka. Bahkan jika tidak ada pilihan antara maksiat atau penderitaan, pilihlah penderitaan. Nabi Yusuf dihadapkan dengan dua pilihan. Bermaksiat dengan memuaskan hawa nafsu, berzina dengan para wanita, atau di penjara. Dia bilang lebih baik aku di penjara, ya. Dan kita atau sebagian orang menghadapi kondisi seperti ini, ya. Pilih korupsi atau miskin misalnya.
Pilih korupsi kaya raya ya, tapi api neraka menyala-nyala. Ya. Kalau dia tidak korupsi mungkin dikeluarkan, mungkin dihinakan, mungkin jadi miskin dan yang lain banyak hal. Artinya terkadang di hadapan kita nggak ada pilihan maksiat atau penderitaan, maka pilihlah penderitaan. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian wasallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.